Kecerdasan spiritual tinggi itu sedikit banget di MBTI pun nyatakan jumlahnya sedikit, dan kodenya rata-rata mereka visioner, bisa mereka melihat sesuatu itu masa depan. Mereka nggak hidup di masa kini aja, mereka akan lihat ke depan, apa konsekuensi ke depannya itu mereka bisa lihat sebelum banget dibahas di channel itu. Kenapa mereka aneh? Karena mereka visioner apa sih ya, aku anggap ya, nih yang aku tangkap, mereka tuh melihat sesuatu yang abstrak, termasuk ke depan, masa depan, termasuk konsekuensi yang didapatkan atau suatu keadaan atau suatu kejadian. Karena mereka kasih kodenya gitu ke orang lain. Tapi ya itu, karena kan aku udah bilang, kebanyakan manusia itu adalah sensorik, melihat sesuatu secara indrawi, nggak bisa ngeliat sesuatu secara abstrak. Nah, itu kan unik ya. Cuman ya keunikan itu kadang-kadang kalau di tempat orang yang nggak berpikir panjang atau yang suka merenung, jadinya aneh gitu. Nah, aku cuma mau bilang kalau misalnya memang ada kalian yang seperti itu, kalian jangan ngerasa. Jadi manfaatkan itu untuk kebaikan, berbagi hal-hal yang baik dan yang positif. Kan ada yang namanya empat itu empatinya tinggi. MBTI yang empatinya tinggi itu dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, even itu bukan keluarganya, even itu bukan saudaranya. Mereka sensitif terhadap keadaan orang lain, dan mereka tuh tokoh-tokohnya tuh kalau bicara tuh bisa mempengaruhi orang lain. Maka banyak kan disarankan kayak profesinya tuh kayak motivator, kalau leader tuh leader yang suatu organisasi yang kemanusiaan gitu ya. Dan tokoh-tokoh kemanusiaan tuh banyak. Kalau di teman-teman kompak aku tuh nyebutnya empath ya. Orang empath itu bukan empek gitu, empath gitu. Aku sebut orang super empath atau empath. Nah, orang yang empati tinggi itu super empath itu dia punya kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa orang itu menceritakan sesuatu hal. Nah, itu sesuatu yang abstrak. Namanya kelompok empath itu biasanya mereka punya kemampuan untuk membaca energi. Jadi energi atau apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa orang itu berbicara. Adalah menariknya nih ya, aku tahu para empath ini selalu menjadi sasaran orang-orang dark triad. Kamu coba searching tentang dark triad gitu ya. Mereka orang empath ini kan selalu lihat orang tuh tulus, baik. Mereka selalu mikirnya positif aja. Oh ya nih, kasihan gitu. Mereka banyak kasihannya pokoknya gitu. Lama-lama mengasihani diri sendiri sebenarnya gitu. Mereka tuh polos aja, tulus gitu, empath. Dan gini ya, ketulusan dan kebaikan itu ketulusan itu nggak bisa dilihat dari kata-kata gitu ya. Orang-orang spiritualis atau orang-orang dengan kecerdasan spiritual, mereka melihat ketulusan itu bukan dari apa yang kalian katakan atau apa yang kalian sampaikan. Mereka dari perbuatan, dan perbuatan pun mereka bisa lihat itu niatnya apa gitu. Mereka melihatnya itu nggak tahu ya, aku nggak ngerti juga gitu. Mereka nggak bisa ngelihat itu cuman data aja apa yang dilakukan, udah itu doang gitu. Enggak, mereka bisa tahu gitu, maksudnya orang ini tulus atau tidak. Itu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa. Tolong deh, gak usah manipulasi sama mereka. Dan dilatih nggak sih? Aku sampai berpikir itu sebenarnya bukan
bukan suatu pembelajaran. Jadi kamu misalnya belajar, aku mau jadi orang yang cetek dong, soalnya itu tuh bukan sesuatu hal yang kayak tadi komputer gitu, bukan suatu software yang segala sesuatu bisa langsung dimasukkan. Kamu ngerti nggak sih kalau kamu berada di aku nggak jago komputer ya, cuman kan ada komputer yang kayaknya kalau masukin software itu dia berat, dia nggak bisa kerja justru karena memang prosesornya nggak mampu di komputer itu gitu, softwarenya nggak mampu dipakai di komputer yang itu gitu. Ngerti kan maksudnya? Kayak komputernya misalnya buat gaming gitu kan, yang paling simpel aja buat gaming, terus kamu pakai buat pergi kerja gitu kan repot ya kayaknya. Nah kayak gitu deh, aku ngeliatnya bahwa itu gift juga, itu memang udah dikasih sama Tuhan bahwa orang-orang ini punya kemampuan seperti itu. Orang-orang kamu bisa belajar jadi super impact gitu, bahkan kalau kamu nggak belajar kamu bisa jadi dark impact. Nah, dan kamu harus belajar itu supaya kamu tidak dimanfaatkan, dan ketulusan kamu itu bisa buat orang yang benar-benar membutuhkan. Beneran deh, kamu belajar. Makanya penting sih, makanya aku balik lagi. Kalau ada yang ini jawab yang part satunya, kayak mungkin ini akan bakal jadi video yang 2 part ya. Kalau ada yang bilang aku nggak ngerti Mbak apa yang Mbak jelasin, atau ada yang bilang Dok aku nggak ngerti Dok apa yang Dokter jelasin di video, karena kamu nggak tahu realita di kehidupan nyata bahwa orang-orang tuh banyak yang mengorbankan dirinya sendiri ya, karena dia tidak tahu batasannya untuk orang lain. Aku harus ulangin lagi sekali lagi ya, banyak yang mengorbankan dirinya sendiri karena tidak tahu batasannya untuk orang lain. Gimana dia nggak tahu batasan untuk orang lain, orang dia kenalin dirinya sendiri aja enggak, ya kan? Gimana dia mau kasih tahu batasannya buat orang lain, orang dia juga nggak tahu dia tuh harus berhadapan dengan orang seperti apa, dia tuh harus berada di lingkungan seperti apa, dia tuh nggak tahu nilai hidupnya apa, dia mengenali dirinya sendiri aja nggak tahu, jadi kan dia nggak tahu batasannya buat orang lain. Dan maksudnya aku juga belajar gitu, kalau aku nggak tahu gimana aku mencari circle untuk menetralisir apa yang aku pelajarin, apa yang aku baca, itu semua informasi bisa aku telan, dan itu kan jadinya nggak baik. Nggak semua informasi aku belum belajar, nggak semua informasi itu harus kamu proses. Beberapa informasi cukup sampai di telinga aja, bener, yang masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi, itu bener. Nggak semuanya harus kamu proses di otak kamu, dan nggak semua yang kamu proses di otak kamu itu harus kamu respon juga, ya kan? Nggak semua yang kamu respon itu juga akan baik buat orang banyak. Jadi sebelum merespon sesuatu kan milah ya, milah informasi gitu, terus setelah itu kamu mikir kan, ini informasinya kalau misalnya kayak baca jurnal kan ada VAA gitu, valid nggak, sah nggak, maksudnya sahih nggak, sah itu artinya valid tuh bisa dipercaya nggak informasinya. Kedua itu importance, itu penting atau enggak sebenarnya. Yang terakhir adalah applicability, ketika kamu tahu itu ada manfaatnya ya baru kamu bisa sampaikan ke orang lain. Jadi aku ngomong seperti ini karena aku tahu ini ada manfaatnya gitu. Aku tahu banyak hal, tapi nggak semuanya aku bisa ceritakan ke kalian karena aku nggak ngerasa kalian punya manfaatnya untuk aku ceritakan. Dan yang paling penting sebenarnya yang pertama gitu loh, apakah sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak, itu karena validitasnya. Itu kayak kita baca jurnal, kalau ya aku udah lama sih nggak baca jurnal, cuman ternyata kalau kita baca jurnal kan kita lihat validitasnya, validity, sahihannya, sehingga ketika kita dapat informasi, ketika sesuatu itu sudah kita anggap kita nggak bisa percaya, yang nggak usah mikir itu penting apa enggak. Kalau udah, jadi dari sekian part ini mungkin kalian ngelihat nih apa manfaatnya kalau belajar tentang MBTI, dan kenapa aku suka banget belajar tentang MBTI, karena aku sendiri juga belajar, aku bukan orang yang pintar gitu, cuman aku tahu apa yang pengen aku baca, dan sehingga aku bisa sharing ke kalian. Dan kalau kalian ngerasa ini nggak ada manfaatnya, it's okay, karena memang kan aku udah jelasin bahwa nggak semua hal menurut kita itu penting. Menurut kalian nggak penting, itu nggak masalah juga, nggak masalah sama sekali. Dan kalau melihat tahu valid atau enggaknya, ya kalian baca lagi buku gitu kan. Ini kan berdasarkan apa yang aku pahami dari apa yang aku baca dari buku, dan nggak ada salahnya kalau memang ada yang mesti dikoreksi, kalian tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian tahu sesuatu hal yang menurut kalian menarik tentang MBTI ini, kalian mau nambahin, kalian ya lebih baik kamu share gitu. Jadi berbagi hal positif, sekali lagi konten yang positif, komentar yang positif,